Oke, di video kali ini gue bakalan ngebeberin atau nge-share pengalaman gue berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya, dimana ini adalah jurusan yang gue ambil ketika kuliah. Di sini gue gak akan encourage kalian untuk pilih jurusan ini, begitu juga untuk gak pilih. Jadi ya, gue bakal berusaha seobjektif mungkin, tapi mungkin emang agak sedikit subjektif. Pokoknya intinya gue di sini bakal nge-share apa adanya, tapi tanpa bermaksud untuk membuat motivasi kalian menurun atau kayak gimana ya. Ini merupakan pengalaman pribadi, jadi pengalaman pribadi itu bisa aja beda-beda tiap orang gitu ya. Tapi sebelum itu menurut gue kalian penting buat riset mengenai jurusan. Nah ya, ini adalah investasi waktu kalian gitu. Bayangin kalian 4 tahun atau mungkin kalau misalkan agak lebar kayak gue ya waktunya jadi 5 tahun skripsi. Itu mungkin waktu kalian akan terbuang sia-sia kalau misalkan kalian nggak mempertimbangkan atau nggak riset terlebih dahulu gitu ya. Jadi termasuk kalau misalkan kalian consider untuk pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris ini ya. Oke, di sini gue bakal menyampaikan 3 poin besar ya di sini. Yang pertama itu adalah dari mulai pengalaman gue secara pribadi mengenai jurusan ini, itu juga manfaat atau apa yang bisa gue dapet atau apa yang nggak gue sesali gitu ya, apa yang gue syukuri lah intinya gitu. Gue grateful gitu buat ambil jurusan ini. Dan yang ketiga itu adalah prospek karirnya seperti apa. Nah ini kan yang mungkin yang paling penting gitu, nanti kalau misalkan kedepannya itu bakal jadi apa sih sebenarnya mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Inggris ini. Oke, untuk yang pertama itulah pengalaman terlebih dahulu. Jadi ini gue nggak saranin kalian buat ngelakuin ini, yaitu kalian pilih jurusan itu secara pikir pendek gitu, jadi nggak mikir panjang gitu. Jadi gue pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris ini karena pertama gue suka nonton film, dengerin lagu, dan juga main game yang berbahasa Inggris. Dah, nggak ada lagi. Jadi gue rasa ya karena gue cukup ngerti bahasa Inggris, jadi gue rasa pendidikan bahasa Inggris ini akan cocok gitu ya. Padahal ternyata pendidikan bahasa Inggris itu tidak seperti itu. Memang mungkin pas di semester awal gue harus akui bahwa cukup menyenangkan, dimana gue belajar kayak reading, listening, speaking, ya, pokoknya basic English gitu, dan juga pronunciation. Terus banyak juga peminatan kayak ada sastra gitu ya, kayak puisi, novel juga itu ada. Tapi itu hanya peminatan ya, karena di sini fokusnya ke pendidikan. Terus juga sempat belajar digital literacy juga. Terus juga ada tourism, ini juga salah satu peminatan. Gue juga ikut tourism. Terus ada juga jurnalis, ada juga business English. Tapi pada saat itu gue pilihnya tourism. Jadi ya di sana gue belajar nulis artikel tentang wisata yang ada di Indonesia, kayak gitulah pokoknya basic. Karena memang ketika masuk ke pertengahan gitu ya, udah masuk semester 5, 6. Nah disinilah mulai digeprek gitu ya kita untuk dididik menjadi seorang guru gitu ya. Sebetulnya mungkin dari awal juga ya kita belajar kayak presentasi juga secara gak langsung, kan itu salah satu basic skill seorang guru ya. Menuju semester akhir di semester 6, 7, 8 gitu, itu benar-benar digeprek gitu. Kita bikin lesson plan, kita bikin mempelajari psikologi murid gitu ya. Dan jujur, di sana gue bener-bener ngerasa gak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena yang gue seneng kan mungkin dari segi sastranya, mungkin harusnya gue masuk ke sastra Inggris mungkin ya, tapi ternyata gue malah masuk ke pendidikan yang dimana memang ya kita dididik untuk menjadi seorang guru. Selain itu juga ya kita mesti dididik untuk mempelajari mengenai penelitian, karena memang ini juga penting ya, selain untuk skripsi juga buat kedepannya juga kalau misalkan mau lanjut S2 dan semacamnya. Tapi yang memang bagus dari jurusan ini itu adalah biasanya, ini dari pengalaman gue dan juga temen gue yang kebetulan juga kuliah di jurusan ini, di sastra Inggris kalau teman gue, itu sama, yaitu lingkungannya memang mengharuskan kita untuk terbiasa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, either itu dari baca, ngobrol, bahkan sekedar diskusi pun itu mesti pakai bahasa Inggris. Dan ini menurut gue sangat-sangat bagus karena ini membentuk kemampuan kita, keterbiasaan kita untuk bicara dengan bahasa Inggris. Dan ini yang justru bikin skill bahasa Inggris kita itu langsung naik pesat menurut gue, karena emang lingkungannya dibentuk seperti itu. Dan yang kedua itu adalah masih berhubungan dengan yang tadi, manfaat yang gue belajar, yang gue dapatkan dari jurusan ini itu adalah jelas gue bisa bahasa Inggris. Memang gue belum jago gitu, masih banyak orang yang lebih jago dari gue, bahkan orang yang non pendidikan bahasa Inggris pun ada yang bahasa Inggrisnya lebih jago gitu ya. Tapi yang jelas gue bersyukur bisa bahasa Inggris. Dengan kemampuan ini gue tuh bisa punya keran pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Jadi gue gak perlu menghabiskan waktu lagi untuk belajar bahasa Inggris, karena ya gue udah bisa untuk baca, memahami materi, untuk nulis itu bisa. Jadi ilmu-ilmu, informasi-informasi di internet ya yang up to date, yang dimana ya itu bersumber dari bahasa Inggris, itu gue bisa pahami gitu. Termasuk
beberapa kursus, beberapa materi-materi mengenai coding, mengenai desain gue pelajari itu justru sumbernya yang bahasa Inggris. Dan gue ya karena gue bisa bahasa Inggris, jadi gue gak perlu bolak-balik Google Translate gitu ya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan gue. Jadi di sini gue punya saving time, ya waktu yang bisa gue manfaatkan untuk belajar hard skill secara langsung kayak coding, UI UX. Beda gitu sama orang yang mungkin sebelumnya nggak belajar bahasa Inggris, yang mereka harus belajar dulu bahasa Inggris. Sedangkan gue kan udah belajar pas kuliah, jadi ya itu sangat-sangat bermanfaat menurut gue. Terus yang ketiga ini yang menarik, yaitu mengenai prospek karir. Sebetulnya ya ini gue agak random juga ya, karena banyak kan orang-orang yang memang pilih jurusan ini ya mereka tahu gitu buat jadi guru. Bahkan meskipun mereka mungkin nggak berniat buat jadi guru, mereka mau gitu jadi guru gitu ya. Ada yang kayak gitu. Kalau gue sih dari mulai pertengahan di tempat buat jadi guru tuh udah langsung kayak gue udah gak mau jadi guru nih. Bukan sampai sekarang pun gue masih tetap idealis gitu ya. Gue masih tetap mempertahankan prinsip gue masih tetap mempertahankan keinginan gue untuk nggak dulu jadi guru gitu. Jadi ya guru itu jadikan profesi paling akhir banget mentok gitu buat gue. Jadi gue lebih baik mencoba ke hal-hal lain terlebih dahulu gitu ya. Tapi gue bukan menganggap guru itu profesi yang jelek, enggak ya. Guru ini adalah profesi yang menurut gue mulia banget, yang luar biasa. Menurut gue salut gue sama orang-orang yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Gue harus mengakui bahwa administrasi dan juga belibetnya sistem pendidikan di Indonesia itu yang bikin kurang minat jujur aja ya. Ya termasuk salah satunya mungkin gaji ya, kita fair aja gitu. Dan selain itu apakah ada prospek karir lain? Ada juga, yaitu yang masih agak linear, yaitu kan bisa jadi penulis ya. Sebetulnya penulis ini adalah profesi yang sebetulnya bisa dari semua jurusan, karena ya ketika kuliah kita pasti belajar nulis gitu ya. Tapi memang bidang nulisnya bidang apa gitu ya. Copywriter juga sebenarnya bisa, kalian tinggal pelajarin ilmu marketingnya aja. Terus juga kalian bisa menjadi seorang penerjemah, kalian juga bisa menjadi seorang interpreter. Jadi menurut gue masih sangat-sangat bisa. Kalau misalkan kalian gak mau jadi guru ya kalian bisa jadi profesi yang tadi gue sebutin itu ya. Dan kalau misalkan profesi yang kalian pilih ternyata sangat-sangat berbeda atau sangat-sangat bertubrukan gitu ya dengan jurusan kalian, saya jadi programmer, saya jadi designer, atau jadi HR yang biasanya dari psikolog, ya kalian mesti belajarin dulu skill ini gitu ya. Termasuk seperti yang udah gue kemarin bilang di video sebelumnya, yaitu mengenai upskilling gitu ya. Ini bisa jadi persiapan buat kalian yang memang ingin switch bidang gitu ya, switch karir. Nah jadi itu aja yang bisa gue share gitu ya mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Kalau misalkan ada yang mau nambahin silahkan, sangat-sangat gue apresiasi di kolom komentar di bawah. Kalian tulis aja, entah itu kalian yang mungkin dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ataupun di luar pendidikan bahasa Inggris, ataupun ngerasa sekarang udah semester pertengahan gitu dan kalian ngerasa gak cocok dengan jurusan ini, mungkin kalian bisa share aja pengalaman kalian di bawah. Tapi kalau misalkan kalian ada di posisi kayak gitu ya, yang dimana itu adalah posisi gua dulu gitu ya, ngerasa gak cocok, ngerasa salah jurusan, saran gua sih tamatin ya. Jadi selesain sampai beres, selesain skripsinya sampai lulus itu, sampai titik darah penghabisan gitu istilahnya. Jangan sampai kalian nyerah di tengah jalan kalau menurut gua ya. Karena sekali lagi waktu yang kalian investasikan itu jangan sampai dibuang sia-sia gitu ya, hanya karena kalian menyerah dan nggak cocok gitu ya. Thank you yang udah nonton videonya sampai habis. Gue Raffi Aji dari B. Keep push your limit and goodbye.